Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Rizky Asilmi dari kelas 3D Farmasi Stikes Bakti Tuna Susada Tasikmalaya akan mencoba untuk mempresentasikan evaluasi granul. Referensi yang saya gunakan yaitu dari salah satu video di YouTube, nanti linknya saya akan simpan di deskripsi. Langsung saja. Evaluasi granul. Granul adalah pembentukan partikel-partikel besar dengan mekanisme pengikat tertentu. Granul dapat diproses lebih lanjut menjadi bentuk sediaan granul terbagi, kapsul maupun tablet. Kemudian macam-macam evaluasi granul. Yang pertama ada uji kelembaban granul menggunakan alat moisture analytical balance, kemudian uji sifat alir, laju alir, dan sudut diam granul menggunakan alat flow tester. Kemudian ada uji kompresibilitas granul menggunakan tape density. Yang pertama ada uji kelembaban granul. Alat yang digunakan adalah moisture analytical balance. Alatnya seperti ini. Tujuannya itu untuk mengetahui kandungan air yang terjebak dalam suatu sampel. Sampel yang dianalisis yaitu dalam bentuk serbuk atau granul. Prinsip dari alat ini yaitu menggunakan media panas untuk mengetahui kandungan air yang terjebak dalam sampel. Ini ada video cara menggunakannya, uji kelembaban granul. Yang pertama, timbang granul sebanyak 5 gram, kemudian tempatkan dalam wadah alat moisture balance. Setelah itu nyalakan sampai tercapai suhu 105 derajat Celcius selama 5 menit. Kemudian didapat persen kadar air yang stabil. Dan juga ditentukan persen LOD atau loss of drying. Kemudian yang selanjutnya ada uji sifat alir, laju alir, dan sudut diam granul. Alat yang digunakan adalah flow tester. Alatnya seperti ini, seperti gambar di samping. Tujuannya itu untuk mengetahui sifat alir dari granul yang dinyatakan dalam kecepatan alirnya. Sifat alir memiliki peranan penting dalam pembuatan tablet, yaitu berkaitan dengan keseragaman bobot dan dosis. Granul dengan sifat alir yang baik akan mudah mengisi lubang matrik dengan volume yang tetap, sehingga tidak terjadi perbedaan bobot dan dosisnya dapat seragam. Syarat granul dinyatakan mengalir dengan baik atau free flowing, yaitu sudut istirahatnya kurang dari 25 derajat. Sudut istirahat merupakan sudut yang terbentuk oleh tumpukan serbuk terhadap bidang datar setelah serbuk atau granul tersebut mengalir secara bebas melalui celah sempit atau corong. Ini ada videonya, uji sifat alir granul. Siapkan 100 gram massa granul dan masukkan ke dalam corong. Kemudian setelah itu biarkan granul mengalir dengan menekan tombol start. Granul dikatakan memiliki sifat alir yang baik apabila untuk setiap 100 gram granul, waktu alirnya tidak lebih dari 10 detik. Kemudian yang ketiga ada uji kompresibilitas granul. Alat yang digunakan adalah tape density. Seperti ini alatnya. Tujuannya untuk mengetahui bobot jenis sejati, bobot jenis ruhan, dan bobot jenis mampat. Dapat juga memutuskan massa tablet yang kita buat pada proses pengempaan apakah baik, mampat, kompres atau tidak. Prinsip yang digunakan alat ini yaitu menggunakan daya mekanik diketuk secara vertikal untuk mengetahui kerapatan dari serbuk atau granul yang sudah disiapkan. Ada uji kompresibilitas granul. Videonya yaitu uji ini ditujukan untuk mengetahui tingkat kompresibilitas suatu bahan. Yang pertama, 100 gram massa granul dimasukkan ke dalam gelas ukur 100 ml. Kemudian diletakkan di alatnya yaitu tape density. Kemudian ditutup menggunakan alatnya yaitu untuk agar pada proses ketukan tidak terlepas itunya. Kemudian ukur volume dan catat sebagai pinol. Kemudian setelah itu dilakukan pengukuran sampai 500 kali ketukan. Kemudian setelah tercapai 500 ketukan, kemudian diangkat, diukur volumenya dan catat sebagai P1.
Nah, indeks kompresibilitasnya dapat dihitung dengan menggunakan rumus P0 dikurangi P1 per P0 dikali 100, di mana P0 adalah volume granul sebelum dimampatkan dan P1 adalah volume granul setelah dimampatkan dikali 100%. Kemudian untuk uji kompresibilitas granul yang baik adalah kurang dari 10%. Kemudian apabila yang buruk atau tidak layak itu lebih dari 38%. Kemudian sekian dari saya yang bisa saya sampaikan mengenai evaluasi granul. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.